Hari ini seru banget, ada turnamen padel teman yang ngadain kebetulan Dewa, Kongres ya Dewa. Acaranya keren banget karena bisa dibilang ini salah satu yang terbesar di Indonesia dengan hadiahnya yang sangat menggiurkan. Teman-teman jadi pada ikutan semuanya, ada yang pro juga, ada yang selebriti, jadi thank you banget teman-teman selebriti juga udah dikasih ruang untuk berkompetisi, jadi seru, senang banget. Juara satu hadiahnya berapa? Tergantung kelasnya kalau nggak salah kayaknya hampir, kalau yang pro kayaknya bisa sampai 100 deh kalau nggak salah ya. Iya, kalau yang artis kayaknya antara 20-30 juta lah biasanya. Mas Garing lolos ke babak. Tentu tidak dong. Ya itu karena kurang latihan. Alasannya gitu. Jadi tapi dirimu udah lama belum sih sama pedal? Pedal November tahun lalu mulai. Jadi dulu kan punya basic tenis pas SD. Jadi buat adjust ke pedal lebih mudah daripada yang mungkin belum punya basic gitu. Tapi ya gitu. Bisanya cepat tapi jagonya yang lama. Lawan terberat artis siapa Mas Garing di turnamen ini? Sebenarnya kalau udah begitu ngeliat nama-nama yang hadir kan, ada yang sering main bareng, ada yang nggak pernah gitu ya, nama-nama yang baru kenal juga sekarang. Kalau jujurnya dari pertama saya udah pokoknya feelingnya ini pasti yang bakal masuk semifinalnya Desta, Tanta, Torik, Ade, itu yang biasa lihat main bagus gitu. Nah yang lain ternyata bagus semua. Jadi seneng lah, maksudnya teman-teman selebriti punya hobi yang pertama menyenangkan, yang kedua sehat, yang ketiga ternyata mereka bukan cuma fun aja, tapi ternyata mereka kompetitif juga, pengen menang juga gitu. Mempersiapkan. Iya, dan mau berkompetisi gitu, nggak cuma asal-asalan diundang datang gitu. Kalau latihan sendiri berapa minggu, berapa hari? Seminggu, kalau saya seminggu biasanya pedal 2 kali. Idealnya berapa? Yang ngajakin berapa, yang jadinya berapa? Jadi saya seminggu udah habis golf 2 kali, pedal 2 kali. Sisanya ngebar. Enggak, yang ideal sebenarnya adalah yang penting kalian perlu coaching. Maksudnya buat bisa itu cepat, tapi buat jago itu yang buat pas naik ke kelas berikutnya menurut saya memang harus perlu coaching. Kalau pedal itu FOMO, menurut dirimu? FOMO nggak FOMO sebenarnya di Jakarta mungkin awal-awalnya, tapi kan sebenarnya pedal udah lama. Pedal itu udah lama. Ada beberapa teman yang kayak Anin, dia main di Bali udah lama, udah dari tahun 2021-22 udah main duluan. Di Spanyol sendiri udah lama, jadi memang cuman terkenalnya kayaknya baru-baru di belakangan ini, dan ternyata FOMO nggak apa-apa. Jadi yang penting kan sehat, terus bisa kumpul bareng. Kenapa acara ini pedal ini sangat digemari? Pertama dia indoor. Biasanya cewek-cewek itu olahraga menghindari outdoor karena panas. Jadi pertama-tama suka sepeda, suka golf pada coba tuh. Tapi karena berhubung panas, biasanya cewek itu mulai mengurangi. Pedal banyak indoor. Bahkan sekarang ada beberapa yang dikasih AC juga. Terus semua umur juga bisa ikutan. Jadi menurut saya olahraga ini akan panjang karena juga akan lagi diarahkan ke arah Olimpik gitu. Jadi menurut saya olahraga pedal panjang. Ini ikut turnamen padel hari ini termasuk ngerayain 17 Agustus Indonesia. Semangatnya sih dari rumah begitu, 17 Agustus, ayo let's go, begitu kan? Itu ya gitu. Tapi it's a game, ada yang menang, ada yang kalah. Yang pasti persiapannya matang. Tapi ya mungkin dulu biasanya 17 Agustus lombanya lomba-lomba yang very original. Kalau sekarang mungkin ada dikombinasikan dengan yang baru-baru gitu. 80 tahun Indonesia Merdeka, Yes. dirimu memaknainya seperti apa sih? 80 tahun, iya, yang pasti pinginnya bangsa Indonesia pastinya lebih maju dalam semua sektor, lebih pingin banget ini nih, lebih adem apa ya, orang-orangnya gitu, maksudnya ya di luar sana banyak orang dengan kepentingan berbeda-beda, mereka akhirnya huru-hara sana sini, pinginnya sih negara ini adem gitu, karena yang dikenal sama orang-orang di luar kan Indonesia itu kan home for everyone gitu, turis-turis juga suka datang, karena keramahan orang Indonesia. Loh mana ramanya kok tiap hari kok rusuh gitu. Terus maksudnya ya kita kalau lihat berita Instagram deh tiap hari ada yang tawuran, ada yang kasus gitu. Jadi cukup sedih kalau misalnya di luar sana banyak
orang-orang jahat gitu. Ayolah kita be kind to everyone, sebarkan kebaikan, sebarkan cinta kasih gitu. Jadi negara ini menjadi rumah buat siapapun. Nah, itu 17-an bareng ini Mas Rifki. Iya, kebetulan karena saya dari luar kota baru pulang tadi malam, hari ini memang sudah dijadwalkan untuk main ini. Ada untungnya kalah, jadi nggak perlu sampai malam. Habis ini ketemu Happy. Happy juga tampil di sekolahannya ya? Happy udah lomba di sekolah. Lomba di sekolah ya? Sekolah. Tadi ini tampil di sekolah. Happy tampil di sekolah. Kalau kita kan nyebutnya balap karung, dia mah kerenan dikit. Sek race. Apa itu game? Begitu lihat, oh iya sek. Oh ya lomba balap karung. Tapi seru, maksudnya biar kata sekolah internasional, tapi begitu 17-an menghargai tradisi-tradisi dari Indonesia. Kamu bakal bikin lomba-lomba kecil-kecilan? Enggak, sayangnya itu kurang koordinasi gitu. Tahu gitu ikut, jadi tahu gitu diikutin di rumahnya Rafathar, tahu gitu. Tapi Happy doyan model juga kan? Doyan nggak doyan, anak kecil kan gitu suka kadang-kadang diajak ke mamanya, ayo ikut gue pengen nyoba. Aku pengen pedal, tapi begitu di lapangan main sekali kali buset capek gitu. Jadi anak kecil masih di kota. Oke, jadi kan Ata pengen berbisnis di olahraga padel. Nah, Dia mau invest di Bali Yes. segala macam. Lah Gading sendiri akan tertarik soal itu? sudah. Oh, jadi gimana? Jadi saking ketularannya pedal udah bukan cuma sekali dua kali lagi tiap minggu, tapi bikin lapangan pedal. Di mana tuh? Kalau saya bersama partner bikin di Bogor, untuk yang pertama di Bogor di Full Melee. Sekarang masih ada 2 court, nanti ada 2 court lagi yang full AC juga. Jadi dari sekian banyak tongkrongan bukan cuma semuanya main pedal, tapi dari 5, 3 udah bikin lapangan gitu kayak teman-teman. Karena memang mengasihkan itu seperti bisnisnya. Menguntungkannya di mana sih? Itu. Keuntungannya pertama buka bisa dari pagi sampai malam, hitungannya per jamnya oke. Apalagi kalau ini lifestyle gitu, maksudnya orang kadang bikin konten lah, kadang bikin jadi turnamen sekarang seminggu banyak. Terus keuntungannya ketika kalian buka lapangan pedal tapi bukan cuma lapangan doang, ada lifestyle-nya, makanannya, kafenya, disupport lagi dengan kamar mandinya yang full prasarana kayak gitu. Jadi menurut saya sih memang terbukti memang yang udah memang mereka menguntungkan dan BP-nya cepat. Berapa dana? Kocek berapa? Berapa dananya? Baru. Merogoh kocek relatif, jadi bisa teman-teman mungkin bisa cek sekarang juga udah ada lapangan yang dari China lebih murah. Biasanya satu lapangan itu antara 250 juta kalau yang dari China. Kalau yang dari Spanyol mungkin juga rumput Spanyol, kacanya juga sampai panoramik itu bisa 500-an, bukan 600. Tapi udah semua udah knockdown gitu, udah tinggal dikalikan kalian bikin berapa, habis itu tinggal udah tambahin WC segala macam gitu. Rata mungkin kalau 4 lapangan mungkin bisa habis emang 8 emang. Cuman. Oke, ini kan gaya hidup nih. Nggak takutnya cuma tren-trenan aja kayak model futsal sekarang Iya. udah agak menurun. Nah itu nggak takut seperti itu? Kalau ya menurut saya itu kalau membacanya memang olahraga ini menurut saya akan panjang, tapi memang ini udah banyak banget lapangan, tapi masih penuh sih sampai sekarang tuh tiap orang lapangan sekarang udah di mana-mana menjamur di mana-mana, tapi untuk booking lapangan masih penuh. Jadi menurut saya kalau untuk memulai bisnisnya dalam tahun ini tahun depan masih menguntungkan. Kita nggak tahu kalau misalnya nanti ketiga 4 tahun lagi mungkin ya mereka akan bersaing di harga. Kalau sekarang di Jakarta Selatan nyewa masih 400-500 ribu masih penuh, tapi begitu nanti udah tiap 1-2 kilo udah ada lapangan ya mungkin mereka harus mengurangi harganya mungkin. Oh, oke. Ada lagi ucapan buat itu? Put? Good, oke. Dirgayu Republik Indonesia yang ke-80, berdaulat makmur, pokoknya semua warganya juga sejahtera, warganya sehat, warganya bahagia, pemimpinnya juga mampu memimpin bangsa ini dengan baik. Pokoknya mudah-mudahan negara ini negara yang aman, adem, tentram, nyaman untuk semua orang. Merdeka! Jadi satu lagi dong, update Asmara dong sekarang. Asmara masih gini-gini aja nih bang. Ini bang nyari di lapangan pedal. Thank you ya. Makasih. Makasih. Medianya